perhatiin deh. Kalau urusan perairan, masalah di rumah itu pasti ada masalah emosi yang belum beres. Kalau air di rumah bermasalah. Ya, kalau air di rumah bermasalah itu pasti ada urusan emosi yang gak keluar, atau masalah nih muter-muter di dalam. Aliran air itu penting banget sebenarnya ya. Nggak hanya melambangkan emosi, tapi di beberapa culture yang aku tahu, money is water. Yes. Gitu. Makanya make sure bahwa air dalam rumah mengalir ke arah Dengan rumah. baik. Ya, kalau limiting belief kita udah beres, so we can see our future now. Iya, karena ternyata waktu limiting belief kita sendiri kita kerjakan, ternyata berpengaruh sama anak-anak, berpengaruh sama keluarga. Betul. Apalagi kalau mulai bisa bekerja sama dengan pasangan gitu ya, untuk membereskan masing-masing limiting beliefnya dan mulai berbicara tentang uang. Melihat masa depan itu jadi lebih clear. Halo, apa kabar teman-teman Urban Dukun? Senang ketemu lagi. Terima kasih banyak udah mengikuti kami dan mengikuti serial ini tentang terapi uang. Memang ini hal yang kadang-kadang rasanya nggak nyaman untuk dibicarakan, apalagi di-sharing keluar. Tapi kalau kalian bisa melampaui ini, apapun cobaan yang datang, biasanya sih rasanya lebih mudah. Dan karena itu, kalau kalian pertama kali mendengarkan podcast ini tentang terapi uang, saya sarankan untuk juga mendengarkan serial-serial sebelumnya supaya bisa mendapat gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana terapi uang itu terjadi. Kalau kalian sudah mendengarkan seri 1, 2, dan 3, kalian tahu bahwa kita sudah berbicara tentang masa lalu kita. Kita sudah sharing bagaimana caranya Anda memperbaiki masa lalu Anda, sebagaimana cara kami memperbaiki masa lalu kami, termasuk triknya, tipsnya, dan how to-nya. Ya. Saya Carmen, saya dari Urban Dukun, saya adalah founder dari Urban Dukun, dan hal-hal ini yang membuat saya selalu semangat dan selalu excited ya untuk sharing apa yang sudah working for us kepada kalian semua. Dan saya kepingin Urban Dukun menjadi sebuah tempat gimana kita bisa bertumbuh secara aman, nyaman, baik pikiran kita, juga jiwa kita, dan menjalani hidup yang lebih bahagia. Dan karena uang itu sesuatu yang sangat spesifik, sangat personal, saya menghadirkan sahabat yang sudah lebih dari 2 dekade bersama-sama menjalankan, membantu orang lain baik dengan cara mengajar ataupun dengan sesi terapi. Mia Juliana, silahkan Mia. Hai, aku Mia Juliana. Aku adalah psikoterapis and transpersonal psychisoma analis. Apakah itu? Tolong dilihat di sesi sebelumnya atau di Google. Iya, tapi yang pasti aku bermain dengan your unconscious, lebih deep ke dalam sana untuk tahu sebenarnya apa sih yang sedang kita lewati dan bagaimana caranya untuk keluar dari sana. Yes. Kembali lagi ya, saya ngulang, program ini baru sekarang tampil, tapi prosesnya itu 12 tahun. Sampai 11 kali nafas ya. Lama ya? Iya, lama banget. Perjalanan kita ngelewatin money therapy itu benar-benar kita lewatin sendiri. Kita jalanin. Susah, seneng ya. Dari kita berdekatan, menjauh karena lokasi dan segala macam dan di sekitar ribet. kita. Iya, dan ribet dan semuanya, sampai akhirnya sekarang bisa dekat lagi. Life do take over sih. Kalau saya istilah yang menurut saya paling bagus adalah kadang-kadang kita tuh memang harus fokus dengan hidup kita gitu, dan memperbaiki diri, termasuk relationship kita dengan uang ya, karena itu sangat personal. Memang perlu waktu, perlu keintiman dengan si uang itu sendiri, dan perlu ditemenin. Oh iya banget. Karena ada waktu-waktu di saat kita mulai bingung sendirian, itu kita butuh temen kok.
butuh teman yang nggak judging, butuh teman yang memang listen. Dan nggak perlu ngetes juga sih, kitanya juga kadang-kadang suka gitu kan. Menurut lu gimana? Nggak perlu. Kita cuma butuh orang yang mau mendengarkan kita sebenarnya. Ngedengerin tanpa menghakimi ya. Yes, karena kadang-kadang waktu dia hakimin juga kitanya juga nggak bisa terima. Bener gak sih? Kadang-kadang kan ada momen-momen itu loh. Bukan dengan expert, makanya dia waktu ngomong terus kita langsung ya nggak gitu juga sih, jadi kesel, jadi nggak enak hati. Jadi malah panjang. Yes, dan akhirnya relationship kita sama orang itu juga jadi nggak enak. Dan ini kita udah bahas sih di sesi-sesi sebelumnya bahwa seringkali relationship itu terganggu dan ada komponen uang di situ. Padahal bukan salah uangnya. Kitanya aja nggak bisa manage, nggak bisa handle relationship karena ada uang terkait, uangnya disalahin, uang yang bersalah, uang yang evil, uang memberi pengaruh buruk, pohon uangnya dia lebih gede, pohon uangnya lebih gede, aku mau oak tree, langsung milih. Cepet banget. Sat-sat. Udah beres soalnya, jadi cepet sekarang. Oktri gitu ya. Kan uang tuh nggak tumbuh begitu aja gitu kan. Banyak banget loh. Uang itu urusan laki-laki. Yes, iya. Jadi akhirnya kita suka ngebatas-batasin kan. Kita urusan cowok. Enak aja. Cewek juga harus pinter makin hebat. Iya, dan sangat membantu juga gitu kan, kalau punya relationship yang setimbang itu membantu banget. Speaking of relationship ya, off sedikit bahwa teman-teman pernah nggak memperhatikan, ini buat yang udah menikah ya atau punya pasangan, seberapa nyaman sih kalian ngobrol dengan pasangan kalian tentang uang? Langsung lemes. Diudak-udak lagi dah. Tapi ya, itu juga salah satu problem. Karena kadang-kadang waktu kita punya pasangan, untuk ngomongin uang itu gak enak, gak nyaman. Atau gak biasa. Dan gak biasa. Tapi aku juga punya limiting belief sih untuk hal itu. Kalau dulu tuh, my parents, kalau mama terutama, kalau ngomong adalah jangan jujur-jujur amat sama suami urusan duit. Sorry mom. Tapi itu juga yang membuat aku jadinya akhirnya selalu jaga. Jadi punya pagar yang besar banget untuk urusan duit. Padahal itu kan penting banget kalau kita dengan pasangan dengan rumah tangga kan, kita forecasting our life, including planning our budget, dan kita tua jadi apa, membesarkan anak bagaimana gitu. Exactly. Bayarnya gimana? Yang penting kalau pada mau punya anak ya, bayarnya bagaimana gitu nih. Ya itu kan sesuatu yang harus kita dan itu ya belief ini nih harus dikumpulin gitu. Tapi saya juga adalah salah satu perempuan yang kuat banget urusan duit. Jadi akhirnya saya mikir bahwa uang tuh harus aku pikirin, aku harus cari ya, bukan diputerin. Jadi selalu bisanya nyari aja, cari. Tapi begitu udah kumpul suka loss. Ya kan dicari kesannya hilang. Iya kan? Nyari-nyari kesannya sesuatu yang hilang. Terus ditambah lagi waktu kecil pernah ada kejadian kalau mama perlu duit celengannya suka dipinjem. Jadi aku melihat celengan aku Nah itu tapi kan limiting belief, gak percaya kan, gak yakin, gak tahu tadinya. Tapi akhirnya jadi aku harus maafin dia loh untuk hal itu. Susah itu. That's not easy. Uang angpau. Tapi kalau anak-anak kan Lebaran, Imlek, Natal dapat angpau, terus duitnya disimpan ke ibunya pakai dulu. Itu tuh ternyata menoreh scars yang cukup oke. Cukup oke urusan duit. Karena dia jadi nggak percaya sama duit. Atau ngerasa nggak aman juga gitu kan? Yes, duit pasti akan hilang.
Sebenarnya barusan aku juga langsung dapet ya. Oke, aku beresin habis ini. Gini lah ya, kita emang orang beruntung ya kalau sobat sendiri itu semuanya profesional. Iya kan? Selesai langsung gitu. Dan sebagaimana kalian lihat, saya juga nggak ngomong apa-apa, cuma berusaha memahami, duduk diam, berusaha mengerti, memahami, nggak komentar. Ya, kalau nonton dari sesi yang pertama pasti akan kelihatan kok. Ada beberapa eureka yang aku juga yang itu muncul loh gitu. Tapi itu juga yang membuat, yang penting kita proses. Iya. Akui dulu. Akui dulu. Yang penting tuh bisa keluar mengakui, itu sudah proses healing loh. Banget. Yes. Banget. Makanya ada orang-orang yang kadang-kadang kalau ini tuh dia perlu cerita. Dia memang perlu diceritain supaya apa? Bisa keluar. Karena kalau nggak dipendem akan jadi bom waktu. Nggak tahu kapan dan nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah itu dia, nggak tahu apa yang terjadi. Yes. Moga-moga nggak kena kesehatan ya. Yes. Dan kesehatan kan utuh sekarang kan, fisik. Paling gampang itu adalah mental. kesehatan. Yes. Dan salah satunya juga mungkin karena itu bisa jadi masalah di daerah di sekitar rumah. Perhatiin deh. Kalau urusan perairan, masalah di rumah itu pasti ada masalah emosi yang belum beres. Kalau air di rumah bermasalah. Ya, kalau air di rumah bermasalah itu pasti ada urusan emosi yang nggak keluar atau masalah nih muter-muter di dalam. Aliran air itu penting banget sebenarnya ya. Nggak hanya melambangkan emosi, tapi di beberapa culture yang aku tahu, money is water. Yes. Gitu. Makanya make sure bahwa air dalam rumah mengalir ke arah dengan rumah. baik. Ya. Dan Ya, nggak ke ada rumah, ke arah bukan rumah, keluar kan? bukan keluar ke rumah, dan nggak ada still water gitu, nggak ada air genang dan diam ya. Itu dua berarti ya. Dan ternyata rumah itu kan bahasa dari unconscious kita yang paling dalam. Ya, benar. Tuh gue juga baru belajar itu semua tuh kemarin ini. Wow, uang tuh sama dia tuh simbol. Iya. Iya kan? Iya. Your problem will seen pada saat kita ngelihat apa yang terjadi di dalam sana. Iya banget. Dan uang nggak boleh bergenang. Kalau diem, karena dia kan senang jalan-jalan kan, dia senang Yes. berputar-putar, dia senang main gitu. Maksudnya dia mungkin berubah bentuk, tapi sebagai nilai alat tukar, apapun bentuk dia, dan dia kan selalu ada dan available sebenarnya. Iya, betul. Unless kita secara tidak sadar makes it menjadikan itu tidak available buat kita. Iya. Nah, kita sempat nyinggung sedikit ya teman-teman ya, di kayaknya episode sebelum ini, bahwa kita tuh ternyata nggak datang kertas kosong amat tentang uang, tapi udah ada blueprint awal yang kita bawa. Yes, that's tentang true. uang. Dan menyadari blueprint tersebut bisa sebenarnya membuat kita jadi punya kesadaran lebih gitu, gimana caranya kita mengatasi masalah uang juga. Betul. Selain limiting belief, apa yang harus kita hapus gitu, kita bersihin kertas pikiran kita supaya blueprint itu bisa jadi hadir maksimal buat kita. Bagaimana prosesnya dan apa yang harus dilakukan, yang pasti go to the professionals. Make sure kalian ditemani oleh seorang profesional, dan udah banyak banget sekarang, nyenengin banget ya. Nggak kayak dulu ya. Lu lagi Ya. Kita udak-udakan sendiri, terus ketawa-ketawa sendiri. Aku masih inget banget tuh waktu kita bikin blueprint gitu yang, oh iya lo itu kan begini ya, lo kan begini ya gitu, baca-baca. 12 tahun yang lalu ya, ambil anak-anak masih guling-guling di tempat tidur itu. Saat anak-anak masih mainnya bercandanya tabrak-tabrakan. Ding. Anak-anak itu sekarang sudah jadi dewasa, by the way. Oh iya, they are beautiful girls. Women. Oh iya, udah women. Udah jadi dewasa. And hopefully ya, kalau aku lihat sih, hopefully kita menanamkan belief yang lumayan sehat buat mereka sih kelihatannya. Ya. Aku alhamdulillah itu dengan melihat anak-anak itu ya,
bagaimana mereka jadi besar itu bersikapnya itu. Hopefully we did okay. Yes, that's true. Makanya kalau limiting belief kita udah beres, so we can see our future now. Iya, karena ternyata waktu limiting belief kita sendiri kita kerjakan, ternyata berpengaruh sama anak-anak, berpengaruh sama keluarga. Betul. Apalagi kalau mulai bisa bekerja sama dengan pasangan gitu ya, untuk membereskan masing-masing limiting beliefnya dan mulai berbicara tentang uang, melihat masa depan itu jadi lebih clear. ya, Yes. and hopeful. Betul. Mungkin ada teman-teman yang lagi merasa sekarang nggak hopeful, but it will be at the one point or the other. Yang paling pertama pokoknya admit your problem. Nggak usah diumpetin. Hari gini ya, go to professionals, pasti ada jalan. Nggak akan diketawain kok. No. We've been there. Yes, we've been there. We've been through those things. Tapi yakin deh, kalau misalnya kita tahu dan kita sadari akan jauh lebih mudah. Dengan teman yang tepat. Dengan teman yang tepat. Yes. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi merasa kayaknya gue kayak aja nih gitu ya. Gimana sih caranya sebenarnya make sure bahwa looking at the future, all is good. Nah, aku punya salah satu metode tes yang aku pakai untuk diri sendiri ketika aku lagi forecasting ya bahasanya ya kalau ya. Lagi nanti ke depan ini aku mau ke titik mana gitu. Habis itu trace back mundur kan. Gitu. Chunking down. Chunking down. Nah, di situ baru kelihatan tuh. Oh, di sini ada masalah ya. Ini kita ngomongin tentang finance ya. Oh, di sini mungkin ada kurangnya, ini mungkin yang kurang bagus gitu yang. Dan limiting belief baru mungkin terungkap di situ juga. Yes. Dengan cara kita mulai melihat ke depan. Lihat ke depan, lalu kalau udah lihat ke depan, kira-kira apa sih yang kita perlukan di sana? It's about goal setting ya. Dan bahasanya harus present tense. Pakai kalimat yang sekarang, bukan kalimat I will. Iya, kita mungkin perlu ini dulu kali ini. Perlu menyamakan persepsi dulu nih. Yes. Bahwa kita tidak sedang melakukan menghayal manifesting gitu. Yep, tapi betul. kita membuat rencana. We do manifest. Jadi bukan ngahayal. Ada momen-momen juga waktu kita sadar bahwa kita mau manifest, kita harus tahu caranya. Ya, mulai dari goalnya harus smart. Satu, yang kedua dia pakai present tense, consciously sadari itu. Tapi pertama, bikin goal setting itu jangan limiting beliefnya belum diberesin. Karena kalau limiting beliefnya belum diberesin, pasti tapi nanti kalau ini ya begini kan nggak bisa. Nah, kalau udah begitu percuma, ya kan? Nah ini nih aku bermain dengan goal setting cukup lama. Been 20 years about this. So orang yang berhasil hanya orang yang bisa melihat itu menjadi masa sekarang. Masa depannya adalah masa sekarang. Saya mau punya, bukan itu. Ya, satu itu. Kedua, saya dengar loh suara mobil saya. Itu semua tuh harus disadari. Bagaimana berproses di situ. Lalu ngobrol sama dia, sama si saya di masa depan itu. Gimana sama duit? Kayaknya udah ini nih. Duit ada. Dia lagi kerja. Terus kita yang gini, duitnya dia kerja. Tapi itu kan ngobrol ya. Iya. Jadi sudah bisa bukan apa bedanya menghayal dan imajinasi. Oh yes. Ini penting nih. Apa bedanya berhayal sama active imagination sekali ya? Active imagination.
Ya, kalau berhayal ya datang dari nowhere ya ngayal aja gitu ya. Tapi sebenarnya waktu kita berhayal pun itu sesuatu yang datang dari unconscious sih. Exactly. Yes. Cuman masalahnya bagaimana caranya kita bikin meaning waktu kita berhayal ini menjadi sesuatu yang real. Ngobrol, tanya, terus nggak pakai mikir gitu loh, nggak pakai gini. Kalau dia gini jawabannya ini nih. Gambar, yes, bisa banget digambar. Ngobrol tuh maksudnya kayak kita brainstorming gitu. Brainstorming, aku sering banget kok. Orang pikir gitu ya, Mi, lo ayo oke gitu. Lo tiba-tiba bisa ngobrol sama dirimu sendiri. Remember the problems itu kan? Oh iya. I come up my own self gitu. Aku active imaginations, diriku sendiri aku munculin. Terus kita ngobrol. Terus mau diapain? Terus lo mau ngapain? Salah satu harus jadi orang yang netral. Dan saya milih waktu itu saya menjadi orang yang netral untuk ngobrol sama si Mia yang bermasalah. Dan baru dapat yang oke, gitu deh. Itu nggak tahu dulu namanya active imagination, ternyata itu namanya active imagination. Active imagination ya. I do a lot of empty chairs, which is sama aja. Sama aja. Empty chairs itu kan sebenarnya active imaginations juga, kita ngebayangin kita di masa yang lagi masalah ini. Oh, saya jadi si happy, saya jadi si sad. Right? Bagaimana proses itu? Bisa nggak? Bisa. Tapi memang kalau belum biasa, do with your therapist. Do with the professionals. Dan zaman dulu juga nggak tahu ya. Gua kenapa ya? Tadi bisa begitu gitu. Tapi it helps. Zaman dulu kan kita juga dalam proses masih belajar sih. Ya mungkin ada bekalnya juga ya, karena punya life coaching gitu-gitu. Jadi waktu punya hipnoterapi, ngobrol jadi tahu. Ya, hipnoterapi, oh my god, that's ancient word. Oh yeah, my ancient word. Hip now. Ya tapi time goes by. Kalian akan lihat nantinya. Waktu kita active imaginations, do things yang memang perlu dilakukan. Ngobrol, menjadi orang yang netral. Kalau yang diajakin ngobrol memberikan hal yang negatif, coba ajak dia untuk jadi positif. Maksudnya gimana? Kayak misalnya nih, waktu kita ngobrol tiba-tiba muncul gitu kebayang, oh saya di masa depan. Jadi kamu gini gimana? Saya judi gitu ya. Masa cuma judi? Pasti kan butuh modal. Nah itu kan ngobrol kan? Iya muncul nih limiting belief baru. Kamu pasti judi doang. Iya sih, saya dulu kan kerja. Saya bilang sih. Itu active imaginations itu harus kita arahin. Kalau dia ke arah yang negatif harus diajakin ngobrol. Makanya saya bilang butuh professionals. Negatif di sini adalah tidak serving your condition at this moment-nya. Tidak berkontribusi yang baik lah gitu. Maksudnya yang tidak berkontribusi terhadap perkembangan dirimu gitu. That's true. Menarik kan? Banyak hal. Tapi itu salah satu hal yang akan dilakukan kalau kita kita bikin money therapy juga kan nantinya. Nah, nanti kita akan bantu untuk you do the active imaginations with your future. Supaya lebih clear, lebih tahu mau chunking down. Chunking down itu sebenarnya bahasa saya selalu pada saat kita melihat sesuatu yang besar supaya mudah dilihat, dipecah jadi kecil-kecil ke bawah. Nah, apa nih sampai di ujung ini chunkingnya apa gitu loh? Potongannya. Bukan dicangking gitu ya. bukan. Jangan ditendang ya. Berat. Ya jadi ditendang. Chunking down itu maksudnya ibarat kalau misalnya masalah itu segede gini gitu, kita iris-iris kecil-kecil gitu, kita bedah-bedah, kita pisah-pisahkan gitu. Misalnya siapa aja yang ada di situ, aku, Mia, Bu Guru misalnya. Ya, si Mia mau ngapain aja, Bu Guru ngapain aja, aku ngapain aja.
Dari situ mulai nih. Oke, aku mau dengerin Mia. Aku mau ini, aku mau catat, aku mau begini nih. Oke, kalau kamu mau dengerin Mia, kamu mau ngapain? Kalau saya telepon Mia dong. Iya. Tapi bagaimana caranya saya bisa telepon Mia? Kan saya nggak tahu nomor handphone Mia. Saya cari IG-nya Mia dulu. Dari situ saya DM. Oke. See, itu yang namanya chunking down. Jadi bukan sesuatu hal yang nggak mungkin. Kita mengerjakan sesuatu yang tadinya kita lihat kayaknya aneh gitu, jadi mungkin. Kalau kita kepingin mencapai sebuah goal dan goalnya rasanya jauh banget ya, atau rasanya nggak mungkin banget, itu berarti chunkingnya kurang kecil. Yes, buat milestone untuk bisa mencapai hal yang besar itu kita mau ngapain aja. Kasih goal, maksudnya kasih jeda waktu yang masuk akal gitu. Masuk akal. Kalau kira-kira tidak bisa, kadang-kadang kita mungkin agak greedy ya gitu ya. Gue kepengen biar cepat gitu setahun gitu. Gak kejadian dalam setahun. Mungkin 5, Yes. mungkin 6. Then it's easier. Kalau bisa, kalau aku nggak bisa nih, kalau nggak sampai apa yang harus aku lakukan hari ini. Jadi selesai melakukan chunking itu harus sampai ke titik what is my action now. Ya, plannya apa nih? Action plannya untuk mencapai itu apa? Makanya pecahnya dari 5, 4, 3, 2, 1 bulan 24 jam. Jadi tahu, dalam 24 jam saya harus lakuin ini supaya yang 5 tahun terjadi. Iya dong. Iya dong. Kalau enggak, ya ntar aja dulu. Orang banyak loh yang begitu. Iya. Mau kapan? Ntar. Kalau udah ntar kalau aku udah ini, aku baru ini. Ntar aku itu nggak akan terjadi. Percaya deh. Itu menghayal. Iya, itu menghayal. Gitu ya. Kayaknya itu penting banget sih. Bukan menghayal, kalau bahasa Inggrisnya visual thinking ya. Apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Ya menghayal. Iya, berkhayal aja gitu. Kalau active imagination itu harus sesuatu yang nampak real. Kita bisa benar-benar pikirin, kita bisa ngajakin ngobrol. Dan semakin detail, semakin bagus. Yes, tentu. Karena semakin detail berarti makin real kan? Oke. Jadi teman-teman, coba sekarang apa yang teman-teman inginkan 5 tahun ke depan? Yes. Ditulis kah? Tulis dong. Kalau perlu digambar. Digambar ya. Paling menyenangkan tuh digambar, kayak bikin mood board gitu. Iya, karena Aku kita itu seneng sebenarnya bikin visual. Ya kan? Visual coba mulai digambarin maunya apa, mau ngapain. Pasti dateng kok. Pinginnya jadi kayak apa gitu ya. Ya, kalau orang yang, karena aku seneng melihat gitu, jadi aku dulu tuh gunting-guntingin majalah zaman dulu. Kalau sekarang cari-cari gambar, clipping kan? Ya? Clipping. Ya bikin mood board kan. Cari-cari gambar. Kalau sekarang kan udah ada Pinterest, jadi lebih gampang gitu. Kalau yang seneng lagu, mungkin bisa dibantu dengan lagu. Iya betul. Pakai lagu, di anchor pakai lagu, pakai gambar, itu makin banyak. Dan setelah itu mulailah kita cangking itu gimana caranya nyampe ke sana. Kalau misalnya rasanya nggak mungkin, cari profesional yang ngerti. Iya. Ya kan? Penting banget. Karena profesional akan mengerti apa yang kalian pikirkan. Of course, perhatiin cocok nggak kamu sama profesional. Tidak semua profesional kita bisa langsung klik kadang-kadang. Iya sih. Makanya kalau kayak aku selalu ada yang namanya trial. Coba dulu deh 1 kali. Kalau kita nggak cocok, mendingan kamu ke tempat yang lain. Aku bisa rekomendasiin juga. Nggak usah nggak enak sama terapis mah. Karena ada proses yang kita bicarakan di episode 1-3 itu kan, itu lebih banyak proses terapi namanya. Tapi kalau udah sampai ke titik ini, Anda mau merancang masa depan, life coach yang dicari. True. Bukan terapis. Biasanya lebih cocok. Ada life coach yang menguasai terapi, tapi biasanya kalau udah mau ngelihat ke depan, creating something in the future me,
Ya, Udah itu dari udah present to butuhnya life future coach. butuhnya life coach. That's why I did that too. Sibuk kamu ya? Seneng sih pada dasarnya. Karena orang itu butuh comprehensive things ya. Ya, Jadi akhirnya ngajakin mereka untuk ngelihat lagi deh gitu. ya. And that's what makes somebody a holistic practitioner dan bukan kan? Yes. Karena harus dibenerin dari unconsciousnya juga, dari consciousnya juga. Karena kan waktu kita ngomongin future itu conscious nih yang mulai jalan. Ya, Makanya beresin semua adalah dari unconscious. Bahwa dia limiting belief, apa yang dia lihat, blueprintnya dia, itu diberesin dulu. Begitu itu beres, otomatis kita naik. Bisa lihat langsung ke depannya bagaimana. Itu ya kerjaan kita. Gemes. iya. Menyenangkan banget. Jadi gimana? Teman-teman yang sudah mengikuti kami, moga-moga 4 kali seri ini membantu untuk kita semua naik Yes. ya, naik kelas, punya hubungan yang lebih baik lagi dengan diri kita sendiri, dengan lingkungan kita, dan terutama dengan sesuatu yang paling dekat sebenarnya dengan kita, yaitu dengan uang. Ya. Kita hapus namanya tabu tentang membicarakan uang. Ketika kita membicarakan uang itu, uang sebagai nilai tukar dan betapa berharganya dia bagi kita, dan bagi dia juga ada karena kita. Ya. Uang tuh ada karena kita. Kita yang ngasih meaning sama uang, kita yang menggunakannya, dan uang tuh bisa bekerja untuk kita. Yes. Dan uang sekarang sedang mengalami transformasi besar-besaran, sehingga semakin cepat kita bisa ikut adaptif, semakin cepat kita bisa ikut bertransformasi, hidup kita akan jadi lebih baik, lebih bahagia, and that is the real meaning of healing. Yes, that's true. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Jangan biarkan uang bertransformasi sendirian. Yuk kita juga transformasi. Ikutan. Dong, jadi sejalan. Iya, kadang-kadang memang perubahan itu kayak nggak enak dan kayak menakutkan. Padahal sih kalau udah dijalani mungkin tidak semengerikan itu. Iya, nah namanya transformasi nggak pernah ada yang enak kok. Tanya aja kupu-kupu yang paling sering. Oh iya, dari ulet di kupu-kupu. Nggak akan ada yang enak, tapi harus dijalanin. We did that. Ya, we did that, and so can you. Sure. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kami, teman-teman Urban Dukun. Salam sehat, salam sejahtera, dan nanti kita ketemu lagi di seri podcast berikutnya. Salam.